Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran dengan senjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya membawa senjata tajam, dua kelompok remaja yang diperkirakan masih berusia belasan tahun ini terlibat saling lempar batu dan kayu serta bambu. Salah satu kelompok remaja yang terdesak lari ke dalam gang permukiman warga sehingga membuat warga sekitar takut dan memilih untuk tidak keluar rumah. Aksi tawuran ini sudah sangat meresahkan warga. Biasanya aksi tawuran ini terjadi pada dini hari. Rekaman pengawas memperlihatkan aksi begal payudara yang dialami seorang mahasiswi di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Korban yang sedang berkendara motor di tempat sepi tiba-tiba dipepet pemotor dengan jaket merah dan melakukan tindak pelecehan tersebut. Korban kemudian melapor ke Polrestabes Makassar beserta barang bukti rekaman CCTV. Satreskrim Polrestabes Makassar kini buru pelaku. Disinyalir kuat terdapat korban lainnya karena aksi pelaku berjalan sistematis. Ricuh anggota Ormas GRIP adang proses eksekusi rumah di Surabaya, Jawa Timur. Rumah sakit militer Israel rusak terkena ledakan rudal Iran. Selamat malam pemirsa, eksekusi sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara polisi dan anggota Ormas yang menghalangi proses eksekusi. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Ais Malam selengkapnya. Kericuhan mewarnai eksekusi rumah di Surabaya, Jawa Timur. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dengan ratusan anggota Ormas di lokasi kejadian. Polisi mendorong mundur Ormas yang mengadang jalannya eksekusi. Seorang pria pun melawan saat diadang aparat kepolisian. Meski sempat mendapat penolakan Ormas, petugas jurusita dengan pengamanan aparat kepolisian berhasil melaksanakan eksekusi. Sengketa rumah ini terjadi antara pihak penghuni rumah bernama Tri Kumaladewi selaku termohon eksekusi dengan Handoko Wibisono selaku pemohon eksekusi. Proses eksekusi rumah di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya ini sempat tertunda 2 kali karena penghuni melawan dan menggandeng Ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, ricuh keluarga korban kasus asusila anak di bawah umur mengamuk dan memukul pelaku saat tiba di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jaksa dan polisi kewalahan menahan amukan keluarga korban. Beginilah detik-detik di mana pelaku kasus persetubuhan anak di bawah umur yakni RS alias A diserang orang tua dan keluarga korban asusila di bawah umur. Hal ini membuat situasi di ruang tunggu Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja ricuh. Akibatnya polisi dan jaksa kewalahan menghalau amukan keluarga korban. Tak hanya itu, keluarga korban yang kecewa terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku.
menerobos barikade polisi dan jaksa untuk menyerang pelaku, sehingga situasi pengadilan negeri menjadi tegang. Sejak awal orang tua korban sangat kecewa dengan tuntutan jaksa dan putusan hakim yang terlalu ringan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku yang telah merusak masa depan anaknya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara di wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Bandung, ribuan sopir truk memprotes kebijakan Overdimension Overload 2025 atau kelebihan muatan. Ratusan sopir truk memenuhi eksit tol Soreang Pasir Koja, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para sopir memprotes kebijakan Overdimension Overload atau ODOL 2025 atau kelebihan muatan. Rancangan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overload oleh pemerintah baru sosialisasi hingga menuai gelombang protes dari kalangan sopir. Sejatinya para supir tidak menginginkan kelebihan muatan. Namun tuntutan pasar dan industri memaksa mereka untuk membawa barang-barang dengan ukuran dan berat di luar kapasitas truk standar. Para sopir truk meminta untuk hentikan operasi odol, regulasi ongkos angkutan, perlindungan hukum kepada supir dan hilangkan pungli. Sementara itu di Jawa Timur, ribuan sopir truk dari berbagai wilayah melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Para sopir truk ini berunjuk rasa menuntut penghentian Overdimension Overload atau ODOL. Akibatnya, jalan provinsi terjadi kemacetan panjang. Kendaraan yang melintas di jalur ini terpaksa terjebak kemacetan, bahkan kemacetan mencapai lebih dari 8 km. Terlebih lagi, para sopir truk ini sempat berorasi di Bundaran Waru kian menambah kemacetan. Pemirsa, KM Nur Rizky alami mati mesin di perairan antara Pulau Komponaone dan Kaledupa, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sebanyak 13 orang penumpang dievakuasi oleh tim SAR gabungan di tengah laut. Sebuah kapal penumpang KM Nur Rizky, rute pelayaran dari Pelabuhan Wanci tujuan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mengalami mati mesin. 16 penumpang termasuk orang anak buah kapal ABK dapat dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Peristiwa ini terjadi saat kapal KM Nur Rizky berangkat dari Pelabuhan Wanci dengan memuat sekitar 13 penumpang dan 3 orang anak buah kapal. Saat kapal berada di perairan di antara Pulau Komponaone dan Pulau Kaledupa, kapal tersebut mengalami mati mesin. ABK kapal kemudian menghubungi tim Posar Wakatobi. Tim SAR kemudian bergerak menuju lokasi untuk evakuasi penumpang. Proses evakuasi dilaksanakan terhadap 13 orang dari 16 POB yang ada di KM Nur Rizky tersebut. 13 POB dievakuasi ke Pelabuhan Kaledupa dalam keadaan selamat. Kedua kapal tersebut kemudian tiba di Pelabuhan Kaledupa dan semua penumpang berhasil turun dengan selamat. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pick-up bermuatan puluhan penumpang gagal menanjak hingga terpental mundur. Akibat kejadian tersebut, 5 orang mengalami luka-luka. Rekaman CCTV milik warga merekam saat sebuah mobil pickup yang mengangkut lebih dari 20 penumpang gagal menanjak di Desa Sumberjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kerasnya benturan, para penumpang yang berdiri di bagian belakang untuk menghadiri pesta pernikahan ini terpental dari bak mobil. 5 orang mengalami luka-luka dan 16 penumpang lainnya dilaporkan selamat tanpa mengalami luka berat. Saat melewati tanjakan, pengemudi ini kurang memperhatikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya pada saat di tengah-tengah tanjakan tersebut kendaraan tidak kuat dan akhirnya mundur. Setelah mundur menabrak di belakang itu gundukan tanah. Akhirnya penumpang yang ada di Gaut Tepak L300 tersebut terlempar jatuh dari kendaraan.
Hingga kini pihak Satlantas Polres Tuban telah mengamankan barang bukti berupa kendaraan pickup, STNK, dan SIM milik pengemudi. Proses penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mendalami unsur kelalaian dalam insiden ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kasus penipuan bermodus love scamming menimpa seorang mantan jurnalis yang juga berprofesi sebagai staf Prabowo Subianto. Pelaku ini menipu korban hingga mentransfer uang puluhan juta rupiah. Coba kamu ngaku Febrian itu siapa? Aku mau tahu kamu Febrian itu siapa. Febrian ya, Febriannya itu. Yang mana? Garuda. Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Kamu tahu? Polisi menangkap pelaku penipuan asmara atau love scamming melalui akun palsu di media sosial. Modusnya, pelaku mengaku sebagai seorang pilot yang memberikan komentar di akun media sosial milik korban. Komunikasi berlanjut hingga keduanya saling berbalas pesan dan berkomunikasi intens. Selama berhubungan, pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 2 kali dengan dalih untuk pembayaran administrasi training di maskapai Emirates. Tanpa curiga, korban yang juga mantan jurnalis ini kemudian mengirimkan uang dengan jumlah total 48 juta rupiah. Bahwa pelaku ini seolah-olah mengidentifikasikan dirinya itu adalah seorang laki-laki. Jadi perkenalannya itu atas nama Febrian, mengaku beratas nama Febrian, mengaku bahwa dia adalah seorang laki-laki dengan profesi pilot Garuda kepada si pelapor ataupun korban. Jadi akan menjanjikan apa itu Pak untuk dia menawarkan? Kalau itu dari pengakuan si pelaku, dia akan pinjam uang itu akan diberikan kepada sepupunya, saudaranya untuk mengurus kerja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Priandie, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap pada Kamis dini hari. Polisi menangkap pelaku mutilasi Suwanda sekitar pukul 2 Kamis dini hari. Pelaku yang berusia 25 tahun ini merupakan warga Korong Lakuak, Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pelaku telah membunuh 3 orang, yakni Septia Adinda, yang dibunuh dan dimutilasi Minggu dini hari. Jasad korban baru ditemukan Selasa pagi, sementara 2 korban lainnya, Ade dan Cika, diketahui hilang beberapa tahun yang lalu. Kini pelaku masih dalam pemeriksaan intensif. Sebelumnya, Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar terima potongan tubuh kelima yang diperkirakan bagian paha. Potongan paha itu diduga kuat bagian tubuh Adinda Septia, wanita 25 tahun, korban mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Potongan tubuh bagian paha manusia ini ditemukan mengambang di aliran Sungai Batang Anai, kawasan Jembatan Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kamis siang. Potongan paha ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan identifikasi dan autopsi. Tercatat sudah ditemukan 5 bagian tubuh diduga korban dimutilasi. Kelima potongan tubuh yang diduga kuat adalah jasad Septia Dinda. Ini ada yang kelima, Pak. Yang kelima. Yang pertama itu badan, habis itu potongan kaki, kemudian kepala sama tangan. Kalau untuk proses otopsi yang potongan tubuh yang diperiksa udah dilakukan otopsi tadi, tapi proses identifikasinya masih dalam proses. Politikus PDI Perjuangan Bitor Suryadi mengungkap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo diduga dicetak tahun 2012. Selanjutnya di iNews Malam.
Anda kembali di Ayus Malam pemirsa. Maraknya kasus kriminalisasi terhadap guru Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat kebijakan baru. KDL meminta semua orang tua membuat surat pernyataan tidak akan pidanakan para guru. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat. Kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya. Menurut KDM, surat tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan bagi para guru dari potensi kriminalisasi yang kerap mereka alami. Selain itu, melalui surat pernyataan diharapkan dapat membangun keharmonisan antara orang tua dan guru atau lembaga pendidikan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga. Pernyataan KDM sambut baik Ketua PGRI Jawa Barat Ahmad Juhana. Menurutnya, surat pernyataan tersebut memberikan ketenangan bagi para guru saat menjalankan proses belajar mengajar. Semoga pernyataan beliau menjadi pijakan untuk lahirnya sebuah ketenangan bagi teman-teman kami guru di sekolah dalam menegakkan proses pendidikan, terutama pada pendidikan karakter. Permintaan KDM ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berupaya untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan 5 entitas korporasi di bawah Wilmar Group. Uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah 2022. Ya, inilah tumpukan uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang ditempatkan dalam plastik bening hasil penyitaan kasus korupsi. Uang ditumpuk, memanjang dan juga menggunung di lokasi konferensi pers. Seluruh uang terdiri dari pecahan Rp100.000 yang dikelompokkan masing-masing 1 miliar dalam satu plastik. Kejagung mengungkap penyitaan uang belasan triliun itu menjadi terbesar sepanjang sejarah. Penyitaan dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan dilakukan berdasar izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sitaan tersebut kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Kini kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya Majelis Hakim memutuskan onislak atau lepas para terdakwa. Pemirsa, tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung Marcella Santoso membantah membuat konten petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap. Pernyataan itu berbanding terbalik dengan video permintaan maaf yang juga diputar Kejaksaan Agung. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi bukan dipaksa nggak buat video itu. Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok, Mas. Pernyataan ini disampaikan oleh Marcella Santoso saat ditemui usai pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta. Marcella membantah tudingan membuat konten negatif terkait isu revisi Undang-Undang TNI dan Indonesia Gelap. Pernyataan Marcella berbanding terbalik dengan permintaan maaf yang ia lontarkan melalui video yang diputar oleh Kejaksaan Agung. Marcella juga enggan menjawab terkait ada atau tidaknya unsur paksaan dalam pembuatan video tersebut. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi bukan dipaksa nggak buat video itu. Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok, Mbak. Kenapa disinggung tuh Indonesia Gelap, Mbak? Sehari sebelumnya Marcella Santoso mengaku sebagai dalang di balik isu RUU TNI dan Indonesia Gelap. Saya ingin menyampaikan. Pengakuan Marcella diputar dalam bentuk video saat Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers.
Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Sebentar. Pemirsa, Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi kepada pihak SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada terkait isu ijazah palsu Joko Widodo. Klarifikasi ini merupakan bagian dari proses penyelidikan atas kasus yang telah memicu kegaduhan publik. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol Ade Ari Syam mengatakan selain melakukan klarifikasi kepada SMAN 6 Surakarta dan UGM, pihaknya juga telah menggabungkan 6 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah tersebut. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Kota Depok. Penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses. Sementara itu, pemirsa, politikus PDI Perjuangan Bitor Suryadi mengungkap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo diduga dicetak tahun 2012. Namun hal tersebut dibantah pengacara Joko Widodo. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Bitor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Menurut Bitor, Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Sementara itu pengacara Joko Widodo, Rifai Kusumanegara mengatakan tidak ada alasan Jokowi memasukkan ijazahnya. Sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Cermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya. Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantin, St. Petersburg, Rusia. Selanjutnya di Ayus Malam. Pemirsa, Bos Danantara, Doni Oskaria, melarang istri para pejabat BUMN ikut campur dalam pekerjaan suaminya. Doni juga melarang pejabat BUMN bermain golf saat jam kerja. Jasara Harja dan juga Pertamina juga. Operation Officer Danantara, Doni Oskaria, menyatakan terdapat kebijakan baru yang harus ditaati oleh para pejabat BUMN. Mulai dari larangan bermain golf di saat jam kerja, hingga larangan istri-istri pejabat turut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu dilakukan karena jabatan yang saat ini dipercaya seharusnya dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat maupun negara. Doni Oskaria pun melarang para pejabat BUMN memiliki banyak ajudan, apalagi sampai harus selalu dikawal secara ketat. Untuk menjadi saksi, istri terlibat di dalam urusan kantor. Saya nggak mau tuh istri nonton hordeng, istri nonton penyanyi, istri nonton acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu maksudnya tuh. Jadi
bagi saya ini sebetulnya basic. Tapi basic ini akan mempengaruhi behavior. Karena kalau Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bicarakan kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin di Istana Konstantin, St. Petersburg, Rusia berlangsung hangat. Pertemuan kedua kepala negara ini sangat produktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, seperti di bidang pertahanan, maritim, dan perdagangan. Presiden Prabowo juga berterima kasih atas dukungan Rusia sehingga Indonesia menjadi anggota BRICS. Rudal Iran menembus pusat bisnis di kota Tel Aviv hingga merusak gedung bursa saham di ibu kota Israel. Tetaplah di Ais Malam. Pemirsa, setelah bertahun-tahun disimpan, untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Rudal ini dilengkapi lapisan anti radar yang membuat Sejil sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran rudal Sejil ke Israel pada Rabu malam. Ini adalah pertama kalinya Iran memakai rudal Sejil untuk melawan Israel sebagai bagian dari operasi True Promise 3. Nama Sejil memiliki arti batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Korps Garda Revolusi Iran menyebut peluncuran ini sebagai awal pembukaan gerbang neraka untuk rezim Zionis. Sejil dianggap sebagai salah satu rudal yang paling canggih yang mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal ini tidak hanya menjadi ancaman strategis bagi Israel, tetapi juga di kawasan Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Dengan daya jelajah antara 2.000 hingga 2.500 km, Sejil mampu mencapai target dengan kecepatan Mach 12 hingga 14 saat kembali ke atmosfer dan Mach 5 pada saat menghantam target. Versi Sejil 2 bahkan dilengkapi dengan lapisan anti radar dan akselerasi tinggi sehingga membuat rudal ini sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran oleh sistem pertahanan rudal modern. Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 2008 dan mengalami kemajuan signifikan pada versi Sejil 2 tahun 2009. Setelah 2012, pengujiannya sangat jarang memunculkan spekulasi soal biaya produksi dan jumlahnya yang terbatas. Namun setelah disimpan selama bertahun-tahun, akhirnya untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Serangan rudal-rudal Iran kembali menembus pertahanan udara Iran. Rumah sakit militer Israel rusak terkena ledakan. Kepanikan terjadi di rumah sakit militer Soroka Tel Aviv saat salah satu rudal Iran mampu membobol pertahanan udara Israel. Rumah sakit militer Soroka di Tel Aviv digunakan untuk merawat tentara Israel yang terluka dalam peperangan di jalur Gaza. Pemerintah Israel melaporkan 47 orang terluka akibat serangan Iran. Lemahnya pertahanan udara Israel hingga mampu ditembus rudal Iran memicu kemarahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara kantor berita Iran IRNA menyebut target utama Iran merupakan pangkalan intelijen dan komando angkatan darat tentara pendudukan Israel. Iran juga menargetkan kamp intelijen angkatan darat di Gavyam Teknologi Park yang berdekatan dengan rumah sakit Soroka. Selain rumah sakit, rudal juga mengenai rumah salah seorang anggota parlemen Israel di sekitar Tel Aviv. Rudal Iran juga menembus pusat bisnis di kota Tel Aviv. Ledakan terlihat hingga merusak gedung bursa saham di ibu kota Israel tersebut.
Sejumlah ledakan hebat terjadi di area bisnis pusat kota Tel Aviv. Asap pun membumbung tinggi di antara gedung-gedung pencakar langit. Api dan lubang besar bahkan terlihat menganga di antara reruntuhan bangunan yang terkena ledakan rudal Iran. Buntut dari serangan rudal Iran, otoritas setempat mengevakuasi warga dari gedung-gedung pencakar langit Kamis waktu setempat. Meski Israel belum merilis korban jiwa akibat ledakan rudal Iran ini, namun dampak akibat serangan rudal Iran mengakibatkan kerusakan berat di area pusat bisnis Tel Aviv. Salah satu bangunan terdampak akibat serangan Iran ini mengenai bursa saham Israel. Rudal yang menargetkan Ramat Gan adalah bagian dari rangkaian serangan balasan Iran dengan nama sandi Operasi Janji Sejati 3. Peperangan antara Iran dan Israel sudah sepekan berlangsung. Kedua belah pihak masih mengandalkan serangan udara, rudal jarak jauh hingga drone. Pemirsa, pemerintah menyiapkan proses evakuasi warga negara Indonesia dari Iran. Evakuasi ini dilakukan menyusul eskalasi perang antara Iran dan Israel yang kian memanas. Evakuasi WNI di Iran dilakukan setelah pemerintah meningkatkan level kesiagaan dari siaga 2 menjadi siaga 1. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia telah berkomunikasi dengan sejumlah negara tetangga Iran untuk mempersiapkan kelancaran proses evakuasi WNI dari Iran. Saat ini ada sebanyak 386 WNI di Iran dan 194 WNI di Israel. Pemerintah berupaya untuk mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia menyusul eskalasi perang Iran-Israel yang memanas. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga. Sementara Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menyebut evakuasi warga negara Indonesia di Iran dan Israel bersifat sukarela. Saat ini terdapat 386 WNI di Iran dan 194 WNI di Israel. Total ada 386 warga negara kita yang ada di Iran. Ya. Kita sudah melakukan pendataan jumlah warga negara kita yang ingin ikut proses evakuasi. Dapat kami jelaskan juga bahwa proses evakuasi ini sifatnya voluntary, ya, bukan mandatory. Dan kemudian untuk para WNI yang ada di wilayah Israel yang berjumlah 194, KBRI Aman juga sudah menyusun langkah-langkah kontingensi dan juga rencana evakuasi. Dapat kami sampaikan kalau KBRI Aman sudah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina sejak tahun 2023. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses evakuasi warga negara Indonesia. Namun dengan eskalasi yang terjadi saat ini, kami menerima informasi ada 11 warga negara Indonesia yang di Iran, yang di Israel, yang meminta untuk dievakuasi. Dan untuk itu KBRI Aman saat ini juga sedang melakukan langkah-langkah persiapan evakuasi.
Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran maupun yang ada di Israel. Pemirsa, kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia berjalan bersamaan dengan pertemuan pemimpin dunia yang terdaftar dalam G7 atau G7. G7 sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Israel dalam konflik Iran dan Israel. Saling serang antara Israel dengan Iran membuat publik internasional bereaksi. Pertemuan 7 negara yang tergabung dalam G7 menambah panas hubungan antara Israel dengan Iran, lantaran KTT G7 menyatakan dukungannya kepada Israel. Dalam pernyataannya, G7 mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. G7 juga menegaskan kembali dukungannya untuk keamanan Israel. Bahkan mereka menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan regional dan teror. Menariknya, meski menyatakan dukungannya untuk Israel, namun ketujuh negara ini belum memutuskan akan memberikan bantuan kepada Israel. KTT G7 juga mengundang Presiden Prabowo. Namun pertemuan G7 berjalan bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Istana pun menjelaskan alasan Presiden Prabowo memilih kunjungan ke Rusia dibanding ke G7. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Presiden Prabowo diundang menjadi tamu kehormatan di KTT G7 di Kanada. Negara anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penyelesaian damai untuk konflik Israel dan Iran. Bahkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, keduanya tekankan pentingnya perdamaian di Timur Tengah. The concern of the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict, we emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for Sebuah pesawat Israel mendarat di Bandara Ben Gurion untuk pertama kalinya sejak penutupan wilayah udara negara menyusul meletusnya konflik dengan Iran. Media Israel melaporkan bahwa sebuah penerbangan penyelamatan El Al dari Larnaca, Siprus, berisi warga Israel di dalamnya. Ini mendarat di Bandara Ben Gurion. Puluhan ribu warga negara Israel diyakini terjebak di luar negeri bersama dengan maskapai penerbangan Israel lainnya hingga harus mengoperasikan penerbangan repatriasi untuk membawa mereka yang kembali ke Israel. Pemirsa, ratusan orang turun ke jalan kota Berlin, Jerman dalam demonstrasi anti perang. Mereka menuntut penghentian genosida Gaza dan meminta penurunan tensi Iran-Israel. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
Perang Iran-Israel yang semakin memanas dan belum juga dihentikannya genosida di Gaza menuai kritik keras dari masyarakat dunia. Salah satunya di kota Berlin, Jerman, di mana ratusan orang turun ke jalan menuntut dihentikannya perang antara Iran-Israel dan penghentian genosida Gaza. Pengunjuk rasa menyampaikan bahwa mereka menolak mesin perang dan pendudukan dan represi yang dilakukan oleh Iran dan juga Israel. Pengunjuk rasa juga menyerukan agar semua pihak bersatu untuk menghentikan perang dan mencari titik temu. Aksi digelar menyusul meningkatnya konflik di Timur Tengah. Pasukan pertahanan Israel meluncurkan operasi Rising Lion yang menargetkan fasilitas nuklir Iran dan pejabat tinggi garda revolusi. Sebagai balasan, Iran meluncurkan operasi True Promise 3 dengan menghujani sejumlah lokasi strategis di Israel, termasuk Tel Aviv dengan rudal. Serangan menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah bangunan.